Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersembayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'
Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santa Teresia dari Kalkuta pernah menasihati, jika engkau tidak mampu untuk menemukan Yesus di dalam wajah atau diri sesamamu, terutama yang paling miskin, yang menderita, yang diasingkan, yang diperlakukan tidak adil, maka cintamu kepada mereka akan berakhir ketika ada pengkhianatan, ketika mereka melukai hatimu dengan kata dan perbuatan mereka. Karena itu dia menganjurkan bahwa berjuanglah untuk mencintai orang lain sesama sebagaimana engkau mencintai Yesus sendiri. Karena itu dia mengajarkan kepada para susternya untuk selalu dan selamanya ketika bertemu dengan orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, yang menderita di kota Kalkuta, maka dia selalu mengajarkan para suster untuk mampu melihat Yesus di dalam wajah saudara-saudara yang miskin itu, yang melarat, yang menderita itu, sehingga cinta mereka tak akan berbatas dan tak bersyarat. Pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan atau tidak kita lakukan kepada orang kecil, orang miskin, dan menderita, itu kita lakukan atau tidak kita lakukan kepada Yesus sendiri. Karena itu di sekitar kita ada banyak orang yang menderita bukan hanya karena miskin harta, tapi juga miskin hal-hal yang bersifat rohani atau cinta dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah untuk memberikan ketenangan, penghiburan, dan kekuatan kepada mereka. Dan sekiranya kita mempunyai sesuatu yang mereka perlukan, maka hendaklah kita berbagi kepada mereka. Masa Prapaskah masih membentang luas, maka adalah momen yang terindah bagi kita untuk melatih diri berbuat baik kepada sesama kita. Karena itu kalau Ponco datang, Bobi jangan tolak dia, karena mesti melihat Yesus ada di dalam dirinya. Semoga demikian. Amin.